Om Swastiastu. Semangat luar biasa. Yang sucikan Pinandite Semangku Ketut Haji yang sudah memimpin persembahyangan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seluruh anak-anak Pasraman. Kita ketahui bersama bahwa Pasraman kita sekarang, ya, kita saksikan bersama bangunannya sudah dipugar, akan dibikin pelinggih yang lebih megah untuk kenyamanan umat melakukan persembahyangan ke depan itu. Bahwa mulai tahun kemarin, ya, sudah diumumkan seluruhnya anak Pasraman dari kelas TK sampai kelas SMA seluruhnya masuk pagi. Ya, Bapak ulangi, ini sudah menjadi kesepakatan bahwa seluruh anak Pasraman Purnawidya Kelapa II dari TK sampai dengan SMA kelas 12 itu seluruhnya masuk pagi tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Jadi seluruhnya masuk pagi. Ya, masih banyak anak-anak yang SMP, SMA, tapi sudah banyak, ya, sudah banyak juga yang hadir. Terima kasih. Berarti kalian betul-betul memegang teguh prinsip Trikayu Parisudin. Ya, sudah melakukan berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang benar. Ini yang terpenting. Basic anak-anak kita sekarang harus dibentuk dengan fondasi konsep 3 kerangka dasarnya, yaitu etika Trikayu Parisudin. Itu yang kedua, yang tidak kalah penting. Bapak akan sedikit ngasih penyegaran. Ya, zaman Kali Yuga ini kan zaman kemerosotan moral. Nah, Bapak ada cerita sedikit aja, mungkin 5 menit. Ya, 5 menit untuk menambah wawasan kepada anak-anak ketika ada yang namanya seekor bangau, tapi judulnya adalah Pedanda Ketu. Ya, seekor bangau yang berubah wujudnya menjadi seorang pendeta, gitu. Ya, menjadi seorang pendeta. Ya, jadi dalam suatu daerah ada yang namanya danau yang sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali danaunya. Di sana hidup habitat komunitas makhluk air, ikan, kepiting, udang, pokoknya sejenis makhluk air hidup di sana dengan damai rukun. Tiba-tiba datang ini sang bangau, ya, sang bangau yang memakai ketu, yang memakai kayak pedanda itu, ya, datang ke kolam itu, ya, dengan pikiran yang tidak baik kepada makhluk air yang ada di danau itu. Nah, ceritanya bangau ini mengamuflase, ya, memfitnah semua habitat makhluk yang ada di danau itu. Dibikinlah isu, dibikinlah cerita bohong kepada seluruh makhluk yang ada di kolam itu. Hei kamu ikan, hei kamu kepiting, hei kamu udang yang ada di sini, sebentar lagi danau ini akan kering. Mari ikut dengan saya akan pindahkan di tempat yang lebih bagus. Katanya begitu. Luar biasa asukan sang bangau ini yang menyamar sebagai pendeta. Maka ikan yang barangkali sudah ini hidupnya rukun damai, dengan polosnya mengiyakan ajakan daripada bangau tadi. Ikutlah ikan-ikan ini diterbangkan oleh sang bangau ke tempat yang baru. Terbang, ambil ikan, terbangsa. Setelah nyampe di tempat apa yang sudah disiapkan oleh bangau, karena niatnya tidak bagus, dia ingin membunuh seluruh habitat ikan yang ada di kolam itu, maka ada tempat yang sudah disiapkan di Batu Lempeh, ya, Batu Bundar. Disitulah dia memangsa setelah ikannya satu persatu diterbangkan di tempat yang Batu Lempeh yang sudah disiapkan oleh bangau. Setelah nyampe di situ dimangsa oleh bangau, terbang lagi, ya. Begini terus ceritain sampai habis ikan-ikan udangnya, seluruh habitat di danau habis. Tinggal sang kepiting terakhir yang belum ikut. Dia berpikir keras, ini teman-teman saya yang dulu saya ajak guyup di daerah ini, sekarang sudah pada hilang semua, sudah ikut bangun semua. Saya gimana nih? Jangan-jangan si kepiting ini memiliki pikiran yang sangat bagus. Dia penuh prasangka, jangan-jangan saudara-saudara saya, teman saya tidak bagus ini di sana. Benar. Setelah kepiting terakhir, berdialoglah bangau
yang memakai pedanda ketu itu dengan sang kepiting. Kepiting, tinggal kau terakhir. Apakah kau mau ikut atau tidak? Jawabannya kepiting, ya saya mau ikut. Tetapi dengan catatan, saya tidak mau dibawa terbang cengkraman kakimu. Terus kamu mau minta di mana? Saya minta di leher kamu bergantungan. Karena bangau tidak cerdas gitu, tidak tahu siasatnya kepiting, maka terbanglah bangau ini membawa kepiting di leher bangau, menggantung saya. Begitu mau nyampe di batu lempet, di batu yang sudah disiapkan, dilihatlah dari jarak jauh, kepiting ini melihat saudara-saudaranya sudah tulang belulang. Ikan-ikannya yang di sana sudah menjadi belang-belang. Ternyata benar pikirannya sang kepiting bahwa saudara-saudara saya dimakan oleh bangau semua ini. Nah, setelah turun, ya, baru nyampe di bawah, kakinya sang bawang ini tidak berpikir panjang, si kepiting langsung menjepit leher sang bangau. Ya, maka seketika matilah bangau ini di tempat batu yang sudah memangsa ikannya teman-temannya duluan. Dari singkat cerita ini apa yang bisa dipetik? Zaman sekarang, zaman kemerosotan yang disebut zaman Kaliuga, banyak orang-orang yang melakukan dusta, banyak orang-orang jahat. Maka anak-anak kita yang di prasraman ini harus memiliki pengetahuan, kecerdasan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan kegalauan, yang menghadapi kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, seluruh anak-anak Pasraman sudah tiket Pinandita sudah memimpin persembahyangan ini sebagai bentuk fondasi membentuk karakter moral anak-anak kita agar anak-anak kita selamat di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ini intisari daripada cerita pedanda ketu ini. Jangan terkecoh anak-anak, walaupun dengan mulut manis orang-orang di luar, jangan-jangan ngasih permen, ya. Nah, tidak kenal. Kalau tidak kenal jangan menghampiri orang yang memang tidak kenal. Dikasih permen, tahu-tahu permennya itu permen bentuk narkoba zaman sekarang, ya. Ditangkap masuk sel bui. Maka dari itu anak-anak kita, jika anak-anak masih perlu diantar oleh orang tua dan perlu pengawasan, seyogyanya bapak ibu orang tuanya betul-betul mendampingi putra-putrinya yang dalam tanda kutip untuk menempuh atau menimba ilmu keagamaan agar anak-anak kita memiliki fondasi dasar keyakinan yang bernama Srada di dalam agama ini. Ketika anak-anak kita sudah menanamkan Pancasrada, keyakinan yang kuat dan kokoh di ajang beliau, saya meyakini betul bahwa kita akan selamat menyeberangi lautan samsara, lautan kehidupan yang memang penuh ketidakpastian. Sampai di sini intisari yang dapat Bapak berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang harus dipetik dasarnya Trikaya Parisude. Mulai bangun pikir, anak-anak sudah berpikir yang baik, positif. Setelah berpikir yang baik, ucapkanlah pikiran yang baik itu dengan perkataan yang baik pula. Ketika pikiran yang baik, ucapan yang baik, lakukanlah itu dengan perilaku yang baik pula. Hasilnya menjadi pahala yang baik. Itulah hukum karma yang ada di dalam Pancasrada. Sangat simpel, tapi sulit untuk dilakukan. Begitu sulit dilakukan ketika kita memiliki konsisten keyakinan dalam melakukan apa yang kita keyakini, maka kita betul-betul akan mendapat